المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وذخرنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat umur yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kembali kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang mulia untuk menuntut ilmu agama. Mudah-mudahan Allah muliakan kita dunia wal akhirah. Kemuliaan terdapat di dalam ketakwaan, kemuliaan terdapat di dalam ketaatan, dan kehinaan terletak di dalam kemaksiatan. Berkata Al-Imam Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, mudah-mudahan sidin panjang umur, sehat wal afiyah, di dalam kitab yang beliau susun yaitu Khuluquna. Mudah-mudahan kita dan zuriat kita mendapatkan keberkahan beliau dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Radhiyallahu ta'ala anhu wa ankum ila an qala, akhlak kita sesama makhluk yang ke-16, yaitu bahwasanya wan nasu amamuna wahidun min arba'ah. Jadi manusia di sekeliling kita itu adalah salah satu dari 4 kelompok. Jadi berataan manusia yang ada di sekeliling kita salah satu dari 4. Yang pertama, syakhsun amana muqinan wa saddaqa mutmainnan wa habba ya'malu jaddan fi tariqi imanihi wa tahqiqi mabda'ih. Yang pertama adalah seseorang yang beriman. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman. Muqinan, mempunyai keyakinan yang kuat. Orang ini beriman, keyakinannya kuat. Wa saddaqa mutmainnan, dan hatinya itu tenang dengan keyakinan tersebut. Min ahlil itmi'nan, min ahlil mutmainnah. Wa habba ya'malu jaddan fi tariqi imanihi, dan dia berusaha berbuat semaksimal mungkin di jalan keimanannya. Wa tahqiqi mabda'ihi, dan sedaya upaya membantu jalan menuju Allah. Orang ini membuktikan keimanannya. Artinya ada manusia yang mereka itu beriman dan membuktikan dengan keimanannya. Membuktikan dengan keimanannya dengan amal saleh. Karena di dalam Al-Quran Allah menyebutkan keimanan senantiasa disertai dengan amal saleh. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat ulaika hum khairul bariyah. Mudah-mudahan kita termasuk manusia terbaik insyaallah. Fahuwa minna wa nahnu minhu nu'adiduhu. Nah, itu adalah, kata beliau, merupakan salah satu karunia Allah. Jadi segala amal ibadah yang kita lakukan sebagai pembuktian dari amal, dari iman yang ada di dalam hati kita adalah karunia Allah. Kita duduk di majelis, kita kawa sembahyang qabliyah ba'diyah, kawa menggawi nang wajib, itu berataan adalah hadiah dari Allah. Karena kada seberataan orang kawa duduk di majlis, kada seberataan orang kawa qabliyah ba'diyah, kada berataan orang kawa sembahyang witir, kada berataan orang setiap hari kawa mengaji. Ketika kita dimudahkan oleh Allah, maka kita bersyukur. Sehingga Al-Imam Al-Qutub Al-Habib Abdullah Al-Haddad, beliau mengatakan,
min alamati sa'adatil mar'i, di antara ciri orang tersebut mendapatkan keberuntungan, yang pertama ayyuwaffiqahu lil amali shalih. Yang pertama ciri orang dapat keberuntungan bahwa dia diberikan taufik, diberikan sebuah keinginan untuk melakukan amal soleh. Keinginan dulu, kemudian setelah keinginan wa yuyassirahu lahu, kemudian dimudahkan. Banyak orang yang hendak hadir ke majelis tapi kada dimudahkan. Banyak orang yang hendak sembahyang witir tapi kada dimudahkan. Banyak orang yang hendak sembahyang rawatib qabliyah ba'diyah tapi kada dimudahkan. Ketika kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan amal soleh, berarti tanda keberuntungan ada di dalam diri kita. Mudahan kita termasuk orang yang beruntung insyaallah. Sama seperti hari Asyura yang akan kita hadapi. Banyak sudah yang hendak puasa di hari Asyura. Nah, ada sudah nang berniat hendak puasa kena di hari Asyura. Dosa 1 tahun diampuni, sama dengan pahala puasa 1 tahun. Masya Allah, hendak puasa sudah, tapi kenyataannya sampai hari Asyura kada puasa sidin. Kenapa pian kada puasa? Di sidin kada tahan aku sampai jam 9 aja, mengambil nang 3 bulan aja dosanya diampuni. Masya Allah. Ada lain kisah itu. Sayang hari Asyura terlewatkan, karena jangan menunggu Asyura yang akan datang, Asyura yang akan kita hadapi ini. Mudahan panjang umur seberatan. Dinamakan hari Asyura karena itu adalah diambil kata-katanya dari Asyrah, Asyiru yaumin minal Muharram, hari ke-10 dari bulan Muharram. Dianjurkan kita puasa. Yang bisi keluarga, ayo niatkan dari sekarang hendak membahagiakan keluarga di hari Asyura. Diluaskan rezekinya. Ayo berapa memberi bini kena hari Asyura. Pian bebiniannya catat tagihan mulai malam ini sudah. Hendak di atas meja laki, hendak di atas kantong laki. Nah ini tagihanku di hari Asyura. Emas berapa gram, hendak 50 gram, 100 gram, bismillah. La ilaha illallah. Itu wa nadau aydina fi yadihi sairina ala manhajir ra'ilil awal. Nah, orang yang semacam itu, kata Habib Umar, beriman, mempunyai keyakinan kuat, kemudian dia membuktikan dengan keimanannya tersebut dengan berbagai amal soleh, itu adalah merupakan daripada anugerah karunia Allah. Dan kita harus berjalan dengan mereka, kita harus tiru mereka. Makanya perlunya acara haul, perlunya acara haul yang mana di dalamnya dibacakan managib orang-orang yang min ahlil iman, min ahlil yaqin, orang yang mempunyai keimanan kuat, orang yang mempunyai keyakinan yang tidak bisa lagi dipatahkan. Jangankan dipatahkan, digeserkan pun tidak mampu. Itu kita melihat kepada generasi-generasi pertama kita yang mereka telah sukses menjalani kehidupan dunia. Adapun kita masih belum sukses. Kesuksesan yang sebenarnya kita anggap seperti apa? Apakah dengan orang ketika kita datang orang pada berdiri hormat dengan kita, cium tangan kepada kita, hormat dengan kita, kemudian mereka menundukkan kepalanya di hadapan kita, itu yang dinamakan sukses? Belum sukses. Kesuksesan yang sebenarnya ketika kita mampu beramal dari sebuah amalan yang mengantarkan kita ke dalam sorga, dan kita meninggalkan sebuah perbuatan yang bakal menjerumuskan kita ke dalam neraka, itu sukses. Hari ini alhamdulillah kita bisa di sana melaksanakan daripada apa yang harusnya kita lakukan di hari Jumat. Di antaranya adalah suratul Kahfi. Alhamdulillah, sukses. Dan sukses yang paling tinggi lagi, ketika kita keluar dari dunia ini, keimanan masih ada di dalam hati kita. Mudahan kita husnul khatimah insyaallah. Itu yang sukses. La ilaha illallah. Kemudian kata beliau, wa nadau aydina fi yadihi sairina ala manhajir ra'ilil awal.
sehingga kita beriringan dengan orang ini dan saling menggenggam tangan, berjalan bersama mengikuti jejak para pendahulu kita. Kita ikuti para salaf kita, para ulama kita. Nah itulah Jirulun tadi pentingnya acara haul, tapi acara haul dibacakan manakib sidin. Jadi kita tahu kayak apa sidin dahulu, kayak apa ketika sidin masih halus, kayak apa ketika sidin remaja, bagaimana perangai sidin, bagaimana akhlak sidin, bagaimana kesungguhan sidin dalam beribadah, kemudian bagaimana semangat sidin di dalam penghambaan kepada Allah, bagaimana semangat sidin dalam ibadah, bagaimana semangat sidin dan kegigihan sidin di dalam menuntut ilmu, bagaimana di sana beliau memuliakan para ulama, bagaimana mereka di sana dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti itu. Tiap bulan kita ada haul, Masya Allah. Dari bulan Dzulhijjah ada haul Syekh Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Kemudian lagi haul Al-Habib Abu Bakar, Al-Habib Abu Bakar Segap Gersik. Kemudian Habib Muhammad Ba'abud Lawang. Kemudian lagi haul lagi disusul dengan haul demi haul sampai kemarin haul kita Syekh Abi Bakar bin Salim. Kemudian haul demi haul datang lagi di sana haul yang akan kita sambut bersama lagi haul Surgi Mufti. Kemudian haul demi haul lagi. Subhanallah, tiap tahun ada haul, tiap bulan ada haul. Tapi yang jadi pertanyaan, bagaimana pelajaran yang kita ambil dari majlisil haul tersebut? Apa yang kita ambil dari majelis haul? Apakah hanya sekedar berkumpul? Lah, bukan hanya sekedar berkumpul, tapi kita mendengar begitu perjalanan hidup mereka, sehingga kita mampu mengikuti jejak langkah pendahulu-pendahulu kita, senior-senior kita yang mereka telah sukses di dalam menjalani hidup. Mereka tidak punya dunia, mereka tidak punya pangkat, mereka tidak punya jabatan duniawi, tapi yang mereka prioritaskan adalah jabatan di sisi Allah. Yang mana jabatan di sisi Allah, pangkat di sisi Allah tidak akan pernah di sana hilang selama-lamanya. Adapun pangkat dunia, semuanya ada temponya. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 4 tahun, ada yang 5 tahun. Masing-masing. Tapi kalau sudah kursinya Allah, kedudukan di mata Allah, itu tidak akan pernah lagi di sana turun selama-lamanya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kedudukan di sisi Allah. Apabila kita ingin tahu di mana kedudukan kita di sisi Allah, maka lihatlah di mana kedudukan Allah di sisi kita. Apabila kita ingin tahu di mana kedudukan kita di sisi Allah, apakah kita termasuk orang yang dimuliakan Allah atau sebaliknya, naudzubillah, maka lihatlah bagaimana kedudukan Allah di dalam diri kita. Maksudnya, bagaimana kita dengan perintah Allah, bagaimana kita dengan larangannya, bagaimana kita dengan anjuran kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu besok hari Asyura. Maksudnya lusa, hari Sabtu, Ahad, Senin. Hari Asyura, ayo berlomba di antara kita masing-masing kedudukannya di sisi Allah di hari Asyura. Ada orang yang di hari Asyura sama menganggap hari Asyura dengan hari-hari biasa. Lah, jangan menganggap hari Asyura sama dengan hari yang lain. Bagaimana kita mungkin menganggap hari Asyura sama dengan hari yang lain sedangkan Allah dan Rasulnya memuliakan? Bagaimana kita menganggap hari Asyura sama dengan hari-hari yang sebelum ataupun sesudahnya sedangkan Allah dan Rasulnya mengagungkannya? Masing-masing yang duduk di sop paling depan, masing-masing hari Asyura dia akan mendapatkan kedudukan seperti apa? Lahum darajatun inda rabbihim, mereka punya derajat masing-masing di sisi Tuhannya. Nah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahannya insyaallah. Hanya di hari Asyura itu ayo dari malamnya hidupkan dengan ibadah, siangnya kita berpuasa, berbagai macam apa yang dianjurkan oleh syariat kita lakukan di hari Asyura, baik dari bersedekah, menyantuni anak yatim, kemudian silaturrahim, ziaratul ulama, kemudian iyadatul marid, membesuk orang yang sedang sakit. Ada jenazah yang disolatkan, kita ikut mensolatkan. Ada amal kebaikan, kita ikut di sana berpartisipasi dalam kebaikan tersebut, memberi makanan kepada orang lain, memberikan minuman untuk orang lain, karena pahalanya sangat besar. Sebagaimana yang disebutkan, setiap waktu yang mulia atau tempat yang mulia, maka amal ibadah ketika dilakukan di waktu yang mulia dan di tempat yang mulia, maka nilai amal ibadah tersebut dilipat gandakan oleh Allah. Begitu juga sebaliknya, waktu yang mulia,
tempat yang mulia. Jika kemaksiatan dilakukan di waktu dan tempat mulia tersebut, dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah. Waktu seperti hari Asyura, waktu seperti bulan Muharram, tempat seperti masjid, tempat seperti Masjidil Haram, tempat seperti Masjidil Nabawi, tempat seperti tempat-tempat suci, kita lakukan sebuah kemaksiatan di tempat tersebut, maka nilai dosanya pun dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dipeliharakan insyaallah. Ayo hari Senin, apalagi hari Senin bertepatan dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hari yang mana amal ibadah kita diangkat kepada Allah. Fa uhibbu an urfa amali, kata Nabi Muhammad, saya ingin ketika diangkat amal saya dalam keadaan berpuasa. Ya Allah, naam. Walan yasluhu akhir hadhihi al-ummah illa bima salaha bihi awwaluha. Tidak akan baik generasi akhir umat ini. Ini kita sudah generasi terakhir nih. Tidak akan pernah baik keadaan mereka kecuali dengan hal yang membuat baik generasi pendahulunya. Apa yang dahulu membuat generasi senior kita mereka menjadi baik, maka dengan itu kita bisa menjadi baik. Makanya pentingnya mentelaahi biografi orang-orang yang telah menjalani kesuksesan. Sama seperti dunia, kita melihat ada si Haji Fulan, si Din sukses di dalam berbisnis. Apa kiatnya? Apa yang beliau lakukan? Kita telaahi, oh ternyata begini bisnisnya, ternyata seperti ini prinsipnya, ternyata ini giatnya. Kita harus mentelaahi orang yang sukses telah menjalani di dunia ini dan mereka meraih nikmat di negeri akhirah. Apa prinsip mereka? Prinsip mereka cuma satu. Apa? Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Sudah, itu prinsip mereka. Tujuan mereka Allah dan keinginan mereka ridha Allah. Sudah. Ketika mereka jadikan keinginan mereka adalah ridha Allah, maka keridhaan orang lain bukan jadi tolak ukur mereka. Hendak orang lain muar lawan sidin gak ada jadi masalah, hendak orang lain sangit dengan sidin gak ada jadi masalah. Yang penting Allah ridha. Yang penting Allah ridha. Yang beliau lakukan yang membuat Allah ridha, dan kita memang fakta dan kenyataannya tidak mampu untuk menjadikan semua orang senang dengan kita. Mustahil. Panjang mana mustahilnya itu? Mustahil. Ada mungkin sesuatu yang sangat mustahil. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-insanul kamil, manusia yang sempurna, yang paling tampan wajahnya, yang paling indah suaranya, yang paling harum aromanya, yang paling baik akhlaknya, sampai bergelar dengan al-amin, masih ada yang membenci dengan beliau. Bagaimana dengan kita? Muha pas-pasan, suara pas-pasan juga, pas-pasan Bang. Ya Allah, aroma kita mun kada berminyak harum bilang nang la ilaha illallah. Kemudian kita ingin orang lain senang dengan kita, mustahil. Itu prinsip mereka. Ketika mereka jadikan tujuannya Allah, sehingga mereka tidaklah berucap melainkan karena Allah, tidaklah mereka bertindak melainkan karena Allah. Lihat Sayyidina Ali bin Abi Thalib, semua apa yang beliau lakukan karena Allah, murni. Sampai pedang ketika diamanahkan oleh Nabi Muhammad, pedang Dzulfaqar, bagaimana ketika ada di tangan Sayyidina Ali di salah satu peperangan, ketika beliau ingin membunuh orang kafir yang telah banyak membunuh orang muslim, ketika orang tersebut telah terjatuh di atas bumi dan ingin dibunuh oleh Sayyidina Ali, orang tersebut langsung meludahkan ke wajah Sayyidina Ali. Tuh. Ketika sudah diangkat pedang yang diserahkan oleh Nabi Muhammad, ketika itu beliau tidak jadi membunuh orang tersebut. Haratan perang masih ada nang maitihi mulai jauh. Tuntung perang ada jenang batakon Ali. Kenapa? Tadi ku perhatikan nikam perang sudah hendak membunuh orang. Orangnya sudah terjelapak sudah. Kenapa jadi ikam kada jadi membunuh? Tahulah aja Sayyidina Ali. Ketika aku mengangkat pedangku, itu murni karena Allah. Itu prinsip mereka. Murni karena Allah. Ketika dia meludahi wajahku, maka masuklah kemarahan dari hatiku dan nafsuku. Dan aku tidak ingin menumpahkan darah orang musyrik di pedang yang diberikan oleh Nabi, yaitu Dzulfaqar, melainkan aku membunuhnya murni karena Allah. Kita kadang-kadang ya Allah
Sembahyang aja mun kamera TV internasional ada kayak melihat aras tupang sembahyang tapi mun sudah sembahyang sorongonan aja tangan kemana-mana kahna aja Allahu Akbar itu aja baca. Tapi mun sudah TV ada diliput oleh orang lain, kanan kiri ada TV, masya Allah, ada kamera kanan kiri, bacaannya masya Allah luar biasa. Coba lihat, itu generasi pertama. Generasi pertama tidak ada kata-kata iri dengki dengan orang lain, meskipun profesinya sama, mereka sama-sama berjalan untuk menuju kepada Allah, untuk membawa hamba Allah dekat kepada Allah. Tidak ada di sana untuk kata-kata saingan. Ini kadang-kadang itu guru itu kada bujur, itu guru ini, itu guru itu, wah guru itu lain dan ini. Ada apa hati ente sampai bisanya menilai orang semacam itu? Tapi itulah kata-kata yang engkau keluarkan, itu menunjukkan daripada kualitas hati yang ada di dalam dirimu. Jika baik, menunjukkan hatimu itu adalah hati yang baik. Tapi jika perkataanmu itu adalah perkataan yang jelek, menunjukkan kualitas hatimu. Silahkan. Kadang-kadang ya Allah, kita tuh memang hebat, Tuhan kita ini bisa membeda-bedakan tuh nah. Orang lain kada dapat membeda-bedakan. Ar-Ra'ilil awal, generasi pertama, mereka mempunyai hati yang sangat bersih. Tidak ada kata-kata iri dengki, tidak ada kata-kata di sana sakit hati ketika melihat orang dapat nikmat. Sama-sama mereka berjalan untuk di sana membawa makhluk dekat kepada Sang Khalik. Sama-sama mereka di sana berupaya untuk mendekatkan manusia kepada Allah, untuk mendekatkan yang jauh, untuk di sana menjadikan orang yang benci menjadi cinta, untuk menjadikan orang yang dahulunya tidak kenal menjadi kenal. Itu bujurkan niat kita, mudahan kita dapat taufik hidayah insyaallah. Nah itu yang pertama. Ini masya Allah orang-orang seperti itu, orang-orang yang sudah dhahabu bi syarafid dunya wa na'imil akhirah. Itu yang seperti ini sudah pergi meninggalkan kita, membawa kemuliaan dunia dan mendapatkan kenikmatan di negeri akhirah. Itulah mereka, ala inna awliya Allah. Mereka adalah orang yang ahli istiqamah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Orang yang mengucapkan Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah di dalam setiap penghambaan dan ibadah mereka kepada Allah. Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Turun malaikat ketika menjelang wafat, jangan khawatir, jangan sedih kalian, bergembiralah dengan surga yang telah dijanjikan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah. Kami, kata malaikat, pelindung kalian baik di dunia atau di negeri akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum. Kalian akan mendapatkan apa yang kalian inginkan. Walakum fiha ma tad'un. Dan kalian akan diberikan apa yang kalian damba-dambakan. Semuanya apa? Nuzulan min ghafurir rahim. Jamuan dari Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Untung la ilaha illallah. Itu yang pertama, sudah kada diragukan lagi sudah. Mana kayak Habib Abu Bakar Adni semalam lah meninggal sedih. Seminggu yang telah lalu. Allah. Kayak Sidin tuh seminggu sebelum meninggal mengarang bait-bait syair. Allah. Dari karenanya dikatakan oleh para ulama, laqad fatani min khiyarin nas kam min rajulin ma faragu tula hayatihim ma faragu. Mereka di sana laqad fatani min khiyarin nas kam min rajulin ma faragu tula umrihim, yang mana di sana saya telah kehilangan banyak manusia-manusia mulia yang mereka seumur-umurnya tidak pernah di sana meninggalkan daripada yang namanya Al-Qur'an dan ilmu pengetahuan. Sampai dijelaskan bagaimana keadaan mereka. Sajjadu lailatihi
mereka di malamnya sujud menangis kepada Allah. Itu sudah hampir sirna di masa-masa kita. Di masa-masa kita orang bangun subuh sudah untung, apalagi yang ada tahajud, Masya Allah. Karena orang yang menangis di keheningan malam, karena mereka Allah menurunkan sebuah bala dan musibah. Mudah-mudahan ulama-ulama kita yang masih ada, yang nampak di mata kita, mudah-mudahan mereka panjang umur, sehat afiat. Yang tidak nampak di mata kita, mudah-mudahan kita bisa berprasangka baik dengan mereka. Kadang-kadang kita, ya Allah, karena para masyayikh, para ulama, selama mereka berjalan di manhajnya Rasulullah, mereka itu adalah rahmatan minallah. Apabila para ulama, selama mereka, baik itu ulama daripada kalangan para dzurriyyatur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang berjalan di manhaj ahlus sunnah wal huda, atau ulama yang mereka para pewaris Nabi Muhammad, yang mereka bukanlah dari keturunan Sayyidatuna Fatimah dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib, selama mereka berjalan di jalan para salafnya, di jalan para ulama-ulama generasi yang pertama, maka mereka adalah orang-orang yang keberadaannya rahmatan minallah, kasih sayang dari Allah. Karena banyak yang akan kita hadapi, lihat nantinya di hari Asyura. Ada orang-orang yang mana di sana menumpahkan darahnya, anda tahu, Allah alam. Di hari Asyura mereka sakiti dirinya. Ada yang Masya Allah mereka lukai batang tubuhnya. Apa itu semua? Apakah ada dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW? Orang mukmin kalau dapat nikmat syukur, dapat bala sabar. Itu orang mukmin. Apa yang dilakukan di sana, karena di sana adalah yaitu bahwasanya gambaran bagaimana Sayyidina Husain ketika tidak sedikit pun tidak dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad beliau tahu Sayyidina Husain bakal dipenggal kepalanya di Karbala hari Asyura, dan beliau dalam keadaan puasa. Itu ceritanya, Masya Allah. Sayyidina Husain di pagi hari memakai jubahnya Nabi Muhammad. Sayyidina Husain ketika subuh beliau memakai jubahnya Nabi Muhammad, dan beliau jadikan pakaian Nabi Muhammad yang langsung menyentuh kulit beliau. Beliau tidur, bukan tidur, maksudnya beliau duduk tertidur sebentar dengan pedang di tangan beliau seperti ini. Bangun kemudian beliau di sana tersenyum dan menangis. Saudara beliau bertanya, ada apa ya Husain? Dan pada hari itu beliau telah tahu ada orang yang ingin di sana membantai beliau. Kemudian saudari beliau tersebut bertanya, apakah engkau takut dengan orang-orang yang ingin menghadangmu di luar sana? Engkau akan menyusul ayahmu. Pembunuh Sayyidina Ali lebih celaka dari pembunuh Sayyidina Husain. Terus apakah di sana hanya kita meratap dengan terbunuhnya Sayyidina Husain tanpa kita meratap dengan terbunuhnya Sayyidina Ali? Itu nafsu. Rasul tidak mengajarkan akan hal itu. Namun apa kata Sayyidina Husain? Bukan Husain namanya kalau takut dengan musuh. Beliau mengatakan seperti itu. Bukan Husain namanya kalau takut dengan musuh. Akan tetapi barusan saya mimpi dengan Nabi Muhammad SAW. Saya melihat kakek saya di dalam tidur, dan beliau mengatakan, ya Husain, al-yawm taftur indana. Husain, hari ini engkau berbuka puasa dengan aku. Saya tahu bahwasanya saya tidak akan pernah sampai umur saya sampai terbenam matahari, tidak akan pernah mungkin. Sudah tahu sedin. Dan beliau dalam keadaan puasa saat itu. Fakana yaum Asyura, dan itu adalah hari Asyura. Berapa banyak di sana keponakan-keponakan dari Sayyidina Husain meninggal, anak dari Sayyidina Hasan, yang hanya tersisa adalah Ali Zainal Abidin.
yang pada ketika itu sakit berada di kemahnya. Dan Sayyidina Husain begitu gagahnya menumpas orang-orang yang di sana yang ada pada hari itu. Namun subhanallah, ada salah satu daripada seorang bayi yang pada saat itu kehausan. Kemudian kata Sayyidina Husain, "Ya gaum, wahai kalian, takwalah kepada Allah dengan bayi ini, kasihan, berikan minuman." Subhanallah, ada di antara yang saat itu memanah bayi tersebut dari kejauhan, sampai darahnya tersebut bercucuran di tangan Sayyidina Husain dan mati pada saat itu. Sayyidina Husain langsung memandang kepada orang tersebut dan didoakan oleh Sayyidina Husain, "Azma'akallah, azma'akallah, azma'akallah." Semoga engkau dirasakan kehausan oleh Allah 3 kali. Sampai seketika orang tersebut merasa kehausan, diberikan minuman-minuman sampai berapa liter, tidak hilang hausnya, sampai orang tersebut mati karena terus minum air dan mati pada saat itu. Sayyidina Husain, dan Rasul sudah tahu ketika mencium cucunya, kata Nabi Muhammad, "Cucuku akan dipenggal kepalanya." Kata Nabi Muhammad. Nah, itu hari Asyura. Nah, itu peristiwa hari Asyura. Tapi gelar mereka apa? Sayyidai syabab ahlil jannah fil jannah, 2 pemuda pemimpin surga di dalam surga. Sayyidina Al-Hasan wal Husain. Al-Hasan wal Husain. Sayyidai syabab ahlil jannah fil jannah, pemimpin pemuda yang ada di dalam surga bagi penghuni surga. Sayyidina Hasan orang yang paling mirip dengan Nabi Muhammad dari atas kepala sampai pinggang. Sayyidina Husain orang yang paling mirip dari pinggang sampai kaki dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hasan wal Husain. Dan Sayyidina Ali Zainal Abidin, anak dari Sayyidina Husain, sudah keluar membawa pedang karena ditahan oleh keluarga agar jangan sampai putus di sana. Maka Sayyidina Ali Zainal Abidin tidak ikut pada saat itu karena beliau sakit dan beliau sudah minta izin untuk ikut berperang. La ilaha illallah, radhiyallahu anhum wa radu anhum. Nah. Kemudian yang kedua, syakhsun arafal haqqa wa amana bih illa innahu imana naimin fatir yathgulu alaihi al-amal bimuqtadah wa yashuggu alaihi al-badlu fi sabilih. Ada lagi seseorang, ini golongan yang kedua. Tadi yang pertama sudah kita ketahui, mereka para ahlul istigamah. Adapun yang kedua adalah seseorang yang mengetahui kebenaran, tahu kebenaran. Bahkan dia beriman, hanya saja imannya itu tidur dan lemas. Yathgulu alaihil amal, berat baginya untuk beramal saleh. Bimuqtadahu wa yashuggu alaihil badlu fi sabilih. Dan ataupun dia berat berkorban di jalan Allah. Ada orang beriman tapi koler beramal. Artinya imannya tersebut hanya di hati, tapi tidak dibuktikan dengan amal. Nah, apa kata Habib Umar? Fahada nad'uhu ilal amal wal jid fi sabili mabda'il haqq alladhi amana bihi wartadahu mubayyinina lahu annahu laysal iman bitamanni walakinna ma wagara fil qalb wa saddaqahul amal. Kata guru mulia Al-Habib Umar, orang yang semacam ini perlu kita ajak, tapi begamatan, jangan bekakarasan. Begamatan, perlu kita ajak. Kita tuntun untuk bergerak menuju kebaikan dan kebenaran yang selama ini telah dia imani. Imannya ada, tapi kadang-kadang karena lingkungan lalu karena iman ini turun naik. Tergantung kawan, siapa kawan kita. Berkawan dengan orang baik, ya insya Allah imannya makin meningkat. Berkawan dengan orang yang kada mengaruhan, imannya makin anjlok. Nah, kita tuh sudah kada bungas bakawan lawan orang bungas gitu. Sudah kada berduit bakawan lawan orang berduit. Sudah kada berduit bakawan lawan orang kada berduit maginnya. Sebilah rokok bersamaan orang berlima, kayak itu jadinya. Nah, coba mun kita tuh kada berduit bakawan lawan orang berduit, lalu jernya lapar, makanan taumpat juga kita makan. Walaupun separuh aja dipasanakannya kada apa-apa, yang penting taumpat nyaman. Bakawan lawan orang nyaman, taumpat nyaman. Bakawan lawan orang sakit, kitanya nang tabulirit. Nah, itu
Ini sudah kita kada sudah paleh sudah kada bungas bakawan lawan orang nang kada bungas begini kada diitihi orang masa kali. Coba bakawan lawan orang, apalagi bakawan lawan tuan guru, biar kada bisa baca Quran asal lompat sidin aja suruh orang kamu ka duduk. Ayo, yang penting kawan. Nah iman kayak itu juga. Nah, ini perlu kita ajak, kita tuntun, kita rangkul, kita bawai. Kita bawai kepada kebenaran yang selama ini inya imani, yang mana di sana kita tetap menjelaskan kepadanya yang namanya iman itu bukan hanya sekedar angan-angan, melainkan sesuatu yang menetap di dalam hati dan dibuktikan dengan perbuatan baik. Itu iman. Al-iman laisal iman bitamanni. Iman itu bukan hanya angan-angan. Oh, aku mau beriman ini kita dapat surga Firdaus, duduk dengan Nabi Muhammad, bersanding dengan Nabi Muhammad, ada sahabat dan sebagainya. Aku yang dicintai. Itu orang nang tahun tal gaduk maka itu tuh. Orang nang apa? Orang nang itu pang sudah. Nah, bahaya apa jurang tuh halusinasi. Nah, nasi itu dihalusi, makanya halusinasi. Lalu berangan-angan kena aku meninggal dunia, masya Allah aku dalam keadaan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, hanyar mati. Itu pelem nang kayak itu tuh. Mun pelem nyaman diatur, alqomah jangan alih benar. Gara-gara mau utamakan bini aja pada kuitan. Tapi pada akhirnya ya memang itu adalah sebagai contoh. Sampai Nabi Muhammad di pinggir kuburnya Alqamah mengatakan, siapa orang yang memprioritaskan istri dari ibunya dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia sealam jagat raya ini. Jangan sampai, makanya bibinian di belakang mana ada laki nang pina taat lawan kuitannya, udah suruh akan aja bahimat bagus saja pian tok sana. Bas orang bukan siapa-siapa. Inya tuh lawan kuitannya, munnya bakti lawan kuitannya, bahagianya seorang dapat juga kebahagiaan. Nah, jangan mau tuh kena tuh hari Asyura, ayo. Nah, ada masih bisi kuitan, bari kuitan. Bini berapa memberi? Bini perianya memberi berapa bini? Berapa sehari genang beri bini itu berapa? Berapa sehari? Nang setahun 100, banyaknya 100. Nah, umpama 100 memberi bini. Hari Asyura khusus 200 hariannya. Atau 2,5, kuitan jangan kurang pada 2,5, kalau perlu lebih pada bini. Jangan memberi bini tak banyak pada kuitan, kayak apa kisahnya? Ini nah kunci sukses, jangan hendak memberi kuitan tak kurang pada bini. Amun hendak sama atau lebih. Mama sehari memberi bini berapa nang standarnya? 100.000 itu standar kah? Ada juga berapa? 10.000 cukup ya kalau 10.000. Ada napa-napa jumbah yuk. Di dapur sudah diberi baras ada, indomie ada, intalu itik ada, intalu ayam ada, intalu karuang ada, intalu dinosaurus ada, intalu macam-macam ada, intalu angsa ada. Macam sudah, kemudian pulang iwak, mulai nang iwak nang ada berataan. Di kulkas betempel tuh nang sanunya tuh jadi kulkas tuh. Nah, buah banyak sudah disediakan, apalagi bari isa kadarnya aja paling 50.000. Nah 50.000 khusus hari Asyura lebih. Berapa lebihnya tergantung kemampuan. Ulun kawannya aja 50.500 rupiah, ya sudah lebih. Nang penting lebih pada hari biasanya. Tapi ingat, al jaza min jinsil amal, balasan tergantung perbuatan. Kita melebihi 500 rezekinya saya itu juga kena. Tapi ingat, rezeki nang halal nang dilebihi. Jangan mulai wah ini menyuntat sudah nagesan hari Asyura kena banyak berduit. Nah itu kada boleh. Apalagi nang syubhat, apalagi nang haram. Jangan dari harta kita nang halal. Jangan juga berhutang ke lain demi membahagiakan bini. Jangan. Joki. Nah aku ini aja mudah nikah bahagia. Nang bini pulang bubuhan nang masya Allah ridho. Maka ada papa bahnya yang penting pian sehat, ulun sehat, anak sehat. Bah itu apa lagi sudah. Apalagi ini musimnya musim apa juga tuh panca indra kah itu nah. Model nang musim nang gegaringan, batukan, pilek, sakit kepala, pindah nang berjalan tahanyunyong. Ini sudah musimnya kita sehatan. Alhamdulillah itu alahan lagi. Masya Allah jarnang laki. Kada salah aku memilih ikam. Wah iya kada salah. Esoknya bertagih hamas hanya tahu rasa.
Itu anak juga ikam jen berapa kan anak diberi kuitan berapa? Woi, berapa? 10.000. Nah, hari itu kali akan 5 lah. 50.000. Bah toh. Siapa nang memberi lebih rezeki gesan keluarganya di hari Asyura satahunan pian. Lancar rezeki, tenang jabahnya. Berapa ikam hendak? 50.000. Nah, jatah 5 hari. Mai juga. Jatah 5 hari sama jatah 5 hari, kita mau jatah 5 hari untuk hari itu ja. Nah, kuitan ada, ayo. Hari isidin. Nah, itu. Ya, pina tinggi malam pina meranyau sudah nih. Laisal iman bitamanni. Iman itu bukanlah angan-angan, melainkan sesuatu yang menetap di dalam hati, keimanan di dalam hati, tapi dibuktikan dengan amal, dibuktikan dengan perbuatan baik. Maka dari karena itu Syekh Abi Bakar bin Salim beliau mengatakan bahwasanya alaika bitta'ah fa innaha aslun najah wa biha yahsulul fauzu fil jinan. Hendaklah kalian selalu berbuat taat. Kenapa? Karena ketaatan tersebut adalah yaitu asal dari seseorang mendapatkan sebuah keselamatan, dan dengan ketaatan tersebut seseorang mendapatkan keberuntungan nantinya di dalam surga. Dan kata Syekh Abi Bakar bin Salim, wa alaika bitarkil ma'asi saghiriha wa kabiriha, dan jangan sampai kalian melakukan maksiat baik yang kecil ataupun yang besar. Kenapa? Fa innaha aslul khidlan, karena sesungguhnya maksiat itu adalah sumber dari kehinaan. Wa biha yahsulul khusran, dan dengan kemaksiatan orang akan mendapatkan sebuah kerugian. Fa in afad min ghaflatih wastaiqadha min sabatih fadzaka ma nuriduhu lahu. Seandainya jar Habib Umar kemudian ia sadar dari kelalaiannya dan bangkit dari kemalasannya tersebut, maka itulah yang kita harapkan. Itu yang kita harapkan. Inya sadar, itu yang biar inya sadar dari orang lain kan apa-apa, yang pentingnya sadar. Berataan mereka yang ada di luar sana yang terlena dengan dunianya, ada yang ini itu, dan sebenarnya mereka itu ada cahaya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di dalam hatinya. Sampai dikatakan seandainya Allah bukakan cahaya 2 kalimah syahadat dari hati orang yang pelaku maksiat, niscaya akan menutup seluruh afak, seluruh alam semesta ini. Bagaimana kita mungkin menghinakan orang yang ahli maksiat, sedangkan di dalam hatinya terdapat cahaya la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Tapi kita ajak mereka dengan berbagai macam cara. Ada caranya ke ini, ada caranya, selama tidak keluar dari syariat yang ditetapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ini hendak membawai orang, misalnya seorang umpat minum juga sama kayak apa? Lu hendak mempengaruhi buahnya, guru izin ya, silahkan kita. Sekalinya umpat juga mabuk nah jarbah. Berarti lain seorang mempengaruhi, inya mempengaruhi seorang. Dasar pintar bujur. Itu yang kita harapkan. Namun kata Habib Umar, jika tidak, bagaimanapun dia adalah saudara kita seiman. Amun inya mau juga kita bawai, maka itu yang kita. Mun kada mau, tetap inya adalah saudara kita seiman. Kita akan tetap mendoakan semoga Allah bagi kepadanya dan kepada kita sekalian jalan hidayah. Munnya kada hakun, bukan berarti kita membenci, tapi tetap mereka adalah saudara kita. Kita doakan. Tapi setelah kita ajak dengan berbagai macam cara, pada inya bawa dulu inya makanan, jangan hendak langsung batampilingan. Orang lagi kada berduit, dinasehati ini itu lain sebagainya, hadang dulu. Orang pakai cara hendak membawanya ke majelis kiau dulu. Sini toh, apa aja sini. Ikam, kita makanan dulu. Bawai makanan dulu, makan sup. Limbah makan sup, satenya 5 cucuk. Bah itu beri pulang ikam berokok lah inggih. Apa rokok ikam sampurna, kan sudah ada berduit rokok sampurna pulang beriman. Nah tukarakan sampurna, siapa ditukarakan 2 bungkus. Ada ikam berduit lah, pas kada dapang Pak Haji nah duit 50.000. Itu nyaman dingin dah utak dah toh, parut kanyang, muntung bakukus, duit ada, tuh dingin otak hanyar pada ikam. Sadar aja lah hidup nih, kita kada selawasan, inggih sadar. Hendak menyadarakan orang kada mesti dibawa ke majelis tangiinya. Itu namanya dakwah secara perindividu. Nah, umpama ada orang dudukan lagi nang ya pedum mengguplah
Ya menggoplah, ya goplah tuh lalai kalau menggoplah iya aja tuh. Kita harap bedum kompat aja kita. Pian ya tenang aja. Wah. Kena pandiri kamu sini. Bawai minuman, bawai makanan, beri duit. Nasihati, sadarlah ikam kita hidup nih kada belawasan. Mun kita kayak ini aja kayak apa? Ini punya. Ini sudah dimakani karena ya. Nih punya. Dalam hatinya bahaya aja pangjar kana kalinya aku nih nah. Tapi nya mendengarkan jinak sudah dipusut sudah aja. Ya kalau ini sudah memberi kada, memakan kada. Buhan kayu bakar neraka ini. Apa deh pukul ibuannya? Jangan orang bawa makanan dulu. Kamu sadarlah. Kamu bisi kuitan meninggal sudah. Seandainya kuitan nikam nah melihat kelakuan nikam kayak ini sedih kada sedih. Kamu kada mungkin hendak menyedihkan kuitan kalau. Nah ayo kita keimanan di hati ikam tuh subhanallah luar biasa Allah menghargainya. Wah berinya harapan tutup. Jangan langsung kamu tahulah siksaan Allah tuh dahsyat benar. Nah kayak ikam ini bisa diampuni lagi. Jangan yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Mudahkan jangan dipersulit. Beri kabar gembira, jangan dibikin lari orang lain. Beri kabar gembira. Coba lihat, ada orang yang membunuh 99 orang. Tahu kalau kisahnya berapa? Nang sampai 100 dihantup sidin sama sekali. Kayak apa? Ulun adakah lagi gasan bertaubat berapa sih nang kamu bunuh 99? Kada ada jalan bertaubat. Mau genapakan sin 100 ranai. Tapi nangaran hendak taubat ni masih ada. Betakun pulang lawan orang nang bujur-bujur ahli ma'rifat. Ulun ini sudah membunuh 99 orang. Semalam orang Subarang sana ulun bunuh lah saya kong 100. Nak mengganjilakan nyaman 101 pulang. Kadada bang kayak itu kadada lah. Pokoknya ulun membunuh kayak itu. Nah kayak apa kira-kira? Masih adalah jalan ulun bertaubat. Apa aja sidin? Man yahuluk bainak wa bainallah. Siapa nang kau menghalangi kamu lawan Allah? Beri inya harapan, beri inya semangat supaya optimis, jangan pesimis. Nggak paham lah, hanya nampak. Optimis supaya inya nah. Wah, ikam biar kayak. Coba ikam lihat, coba ikam pikirkan. Ada yang berpikir dulu di sini, ada yang pikir. Coba ikam pikirkan. Ikam selama ini maksiat, tapi nikmat masih jalan. Bujur kan? Ikam selama ini maksiat, tapi lihat bini anak sehatan berataan. Allah masih memberikan waktu gesan ikam. Kadang mesti harus buka majelis, tunggal lingkungan aja nah. Nah, Sayyidina Umar kayak itu dulu hanya masuk Islam, tunggal lingkungan pandiri sidin. Nah, sidin ikam ini masuk Islam orang sadar orang. Karena mau membawa bubuhannya itu ke majelis, ada harapan kawa datangi apa kabar. Ulun nina supan pangjar betato. Jar kawan lain tato panau neta. Ulun supan betato kada papa tato tu ayu hai kam kada jadi masalah. Lebih baik di sana mantan preman daripada sebaliknya. Nah kayak itu aja sudah. Kada jadi masalah. Nah kayak apa aja dosa ikam Allah Maha Pengampun. Lihat Allah baiknya lawan ikam. Nah yassiru wala basyiru, berikan kabar gembira wala tunaffiru, jangan dibikin orang lari dari agama. Ini hanya orang bertaubat. Ulun betato guru ai. Tatak dagingnya aja sidin. Kada jadi ulun jah, ulun banget ulun tambahi lagi tatonya. Itu namanya kada yassiru. Itu namanya kada mempermudah. Itu adalah kaidah dakwah. Yassiru wala tu'assiru, basyiru wala tunaffiru. Silahkan kita untuk mempersulit tapi untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Selama masih ada pendapat ulama yang membolehkan, pakai pendapat tersebut. Jadi masalah asal bujur begematan dulu. Ulun guruin aja hanyar hijrah pas tanggal 1 Muharram semalam hijrah. Sama aja sih aku hijrah juga. Kenapa tadi ulun kada aku lagi sembahyang subuh nang kaya urang. Mbah nang kaya pagarang nang kaya urang. Kada kawan nang kaya urang nang pas waktunya, tapi 2 rakaat juga. Kalau aja guru inggi 2 rakaat juga subuh. Tapi ulun kada kawan kaya urang nang bangun, ulun bangun 6:30 kayak apa guru solusinya? Gawe aja sidin. Biar ikam jam 7 bangun gawe. Kena aku mengawani aja sidin. Sama saja kada bangun. Gawe aja sidin. Kayak itu dulu Pak, kayak itu dulu jangan hendak ikam jam 7. Ikam meninggalkan sembahyang, nama ikam tertulis dalam neraka. Nah, sidin beri muaranya ini. Ada jadi gini aku sudah. Nah biar aja jam 1 kada apa ikam gawe cuma kena bagamatan, kena seminggu batandar sedikit jam 6 saparapat bangun. Nah kayak itu tunggal di kita kena akhirnya inya.
yassiru wa la tu'assiru, basyiru wa la tunaffiru. Itu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya insyaallah, mudah-mudahan ada barokahnya. Malam Senin ini jangan kada ingat kita hidupkan malam Asyura dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mudah-mudahan kita seberataan panjang umur, sehat wal afiah, dan mudah-mudahan kita seberataan wafat dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rasulullah ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Tarela beratan taqabbalallahu minkum.